Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Nanda. Kali ini kita akan membahas prediksi UTBK SBMPTN 2022 tentang pengetahuan kuantitatif ya. Nanti akan saya sediakan 1-10 soal. Setelah ini akan saya perlihatkan terlebih dahulu soalnya seperti apa. Oke, kita mulai dengan nomor 1. Nomor 1 itu ada soal tentang pangkat atau eksponen. Jadi ada 45 ditambah 3 pangkat 2020 dikalikan dengan 4 pangkat 2 dikurangi 1. Terus dibagi dengan 3 tambah 3 pangkat 2020. Kalau kita lihat pangkatnya itu seperti pangkat yang besar sekali ya, dan nggak mungkin untuk dihitung. Jadi kita nanti pakai sifat-sifatnya pangkat. Jadi di sini kan ada 45. Coba kita kerjakan dulu secara manual ya. 45 ditambah 3 pangkat 2020 dalam kurung ada 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu kan 16 dikurangi 1 dibagi dengan 3 tambah 3 pangkat 2020. Jadi dari ini kita kerjakan dulu yang di dalam kurung tadi. Jadi ada 45 ditambah 3 pangkat 2020 dikalikan 15. Nah, nanti yang di bawah ini tetap, karena bentuknya sudah sederhana sekali. Dengan menganut yang di bawah, yaitu 3 tambah 3 pangkat 2020 tadi, ini bisa difaktorkan atau disederhanakan. 15-nya kita taruh di depan, jadi ada yang di dalam kurung itu dari 45 kan jadi 3 ditambah 15 yang ini tadi kan sudah keluar, jadi tinggal 1 di sini atau 3 pangkat 2020. Nah, kan jadi seperti ini ya. Coba aja kita kalikan 15 kali 3, 45. 15 kali 3 pangkat 2020 ya 15 kali 3 pangkat 2020. Nah, berarti benar ya pemfaktorannya. Lalu yang bawah kita tulis lagi. Kalau kita lihat yang bawah ini kan bentuknya sudah sama dengan yang di dalam kurung itu, yang di atas itu. Nah, kan sama, jadi bisa kita coret. Jadi kita coret. Maka hasilnya adalah 15. Jadi kakak punya cara ya, cara cepat. Kalau ada soal yang seperti itu, kalian tinggal lihat ini aja. Kalian tinggal lihat angka yang tidak punya pangkatnya, yaitu 45 dan 3. Jadi ini tidak berhubungan dengan pangkat sama sekali. Kalau 4 pangkat 2 min 1 ini kan masih ada hubungannya dengan ini kan, masih ada hubungannya dengan 3 pangkat 2020, sedangkan yang tidak punya hubungan dengan mereka itu kan tinggal 45 sama 3. Jadi carcepnya tinggal 45 dibagi 3, yaitu 15. Seperti itu ya cara cepatnya kalau kalian pingin cepat. Tapi kalau kalian memang manual itu adalah yang cepat, ya pakai manual aja, karena manual juga cepat kok. Oke, lanjut. Oke, nomor 2 adalah tentang perbandingan. Ulfa punya 1/3 kali umur ayahnya. Lalu berarti Ulfa, Mbak Nan, misalkan Ulfa itu ya U punya 1/3 dari ayah. Ayahnya saya misalkan A. Lalu umur ibunya 5 kali umur ayahnya. Berarti ibu sama dengan 5/6 kali umur ayah. Gini ya. Oke, jika Ulfa itu 18 tahun, nah ini berarti jika U sama dengan 18, terus yang ditanyakan adalah berapa umur ibunya atau umur I. Coba kita dari U sepertiga ini, karena yang diketahui tadi kan U sama dengan 18. Jadi kita tulis lagi, U sama dengan 1/3 A, punya tadi 18, berarti 1/3 A. 3-nya pindah ruas jadi perkalian karena awalnya pembagian ya, jadi 18 dikali 3 sama dengan A. A-nya berarti berapa? 18 kali 3, 54 ya, berarti umur ayahnya 54. Setelah kita tahu umur ayahnya, berarti kita bisa pakai rumus yang ini nih. Nah, yaitu I
karena yang dicari ibu itu 5/6 umur ayah. Kita tulis lagi aja, 5/6, umur ayahnya 54. Dibagi berarti kan 9 di sini nih. 5 kali 9 berarti 45. Jadi umur ibu adalah 45. Oke, lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini kalau kita lihat pertanyaannya, jadi di sini ada berapa bangun di atas yang memiliki satu simetri putar dan simetri lipat. Nah, kalau sudah ada soal yang seperti ini kita balik ke soal lama ya. Oke, kembali ke nomor 3. Nomor 3 ini tentang simetri putar dan simetri lipat. Kalau sudah simetri putar dan simetri lipat berarti kita kembali ke materi-materi awal-awal dulu ketika kita SD kayaknya ya. Simetri putar. Nah, simetri putar itu kalau kamu ketahui itu adalah seberapa banyak suatu bangun kembali ke bentuk awalnya ketika diputar. Gitu ya. Kalau simetri lipat itu berapa kali bangun tersebut bisa dilipat. Jadi kita coba, misalkan kakak punya persegi, misalnya persegi, di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Jadi kalau misalkan kita putar, ada berapa? Ketika kita putar, ternyata A-nya bisa pindah sebelah sini. Nanti diputar lagi searah jarum jam, A-nya juga bisa sampai sebelah sini. Nah, ketika kita putar lagi, A-nya bisa sampai sebelah sini. Jadi ketika kita putar untuk yang terakhir, dia sudah kembali ke posisi awalnya, yaitu di kanan bawah. Nah, ini yang namanya simetri putar. Ada 1, 2, 3, 4 untuk persegi ya. Jadi kita coba cari satu-satu untuk soal ini. Jadi yang di nomor 1 itu persegi panjang, bukan persegi loh ya. Kalau yang saya terangkan tadi itu adalah persegi, maka kita sekarang cari yang persegi panjang bukan persegi. Berarti seperti ini gambarnya. Oke, kita coba yang nomor 1. Nomor 1 ini simetri lipatnya bisa dilipat di sini, juga bisa dilipat di sini. Berarti simetri lipatnya 2. Nah, kalau kamu lihat ini soalnya ada berapa bangun di atas yang memiliki satu simetri putar dan satu simetri lipat. Nah, karena nomor 1 sudah punya simetri lipat 2, berarti jawaban nomor 1 ini salah gitu ya. Jangan diteruskan karena kalau UTBK itu kita harus mengerjakan secepat mungkin. Jadi yang tidak perlu tidak usah dicari lagi. Jadi kita tidak usah mencari simetri putar. Coba kalau kita yang nomor 2, belah ketupat itu gambarnya kan seperti ini ya. Sisi-sisinya sama kan? Kalau belah ketupat, coba kita cari simetri lipatnya aja yang gampang. Nah, simetri lipatnya. Nah, ada 2, ada bisa dilipat di sini juga ada di sini. Karena ini kan sebenarnya sama nih. Sisi-sisinya belah ketupat. Jadi ada 2 simetri lipat, berarti ini juga bukan, karena di soal ini yang diminta adalah 1 simetri lipat dan 1 simetri putar nih, 1. Coba kita lihat di segitiga sama kaki, tapi bukan sama sisi, berarti kakinya aja yang sama. Nomor 3 ini kakinya aja yang sama, ini kaki. Apakah dia punya 1 simetri putar dan 1 simetri lipat? Coba. Kalau simetri lipatnya dia punya 1 ya, jadi cuma bisa dilipat di tengah saja karena dia bukan sama sisi. Lalu kita lihat simetri putarnya sekarang. Simetri putarnya misalkan di sini saya beri A, di sini B, di sini C. Dia bisa kembali ke posisi semula hanya 1 kali, berarti ya dia hanya bisa kembali ke posisi semula 1 kali, karena ketika A nya di sini bukan, dia tidak kembali di posisi semula karena kaki-kakinya hanya ini aja yang sama. Oke. Jadi dia punya satu simetri putar dan 1 simetri lipat. Jadi yang benar itu yang ini ya. Coba kita lihat yang nomor 4 dulu. Oke, nomor 4 itu layang-layang bukan persegi.
layang-layang bukan persegi berarti yang sisi-sisi yang ini kecil, yang ini panjang. Nah, seperti ini. Dia punya satu simetri lipat. Lalu kita cari simetri putarnya, berapa banyak dia kembali ke posisi semula. Misalkan di sini A, di sini B, sini C, sini D. Dia bisa kembali ke posisi semula sama dengan ini ya, sama dengan segitiga sama sisi, jadi cuma satu kali aja dia muter. Karena ketika kita puter seperti ini, dia tidak kembali ke posisi semula. Lalu ke sini juga tidak kembali ke posisi semula ketika ini yang panjang. Oke, jadi yang pada waktu posisi seperti ini juga dia bukan kembali ke posisi semula. Ketika gambarnya gini juga tidak kembali ke posisi semula ya. Jadi dia kembali ke posisi semulanya itu di putaran terakhir 360 derajat. Jadi dia punya satu simetri lipat dan juga satu simetri putar. Jadi jawabannya ada 2. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Kalau nomor 4 bentuknya seperti ini sudah jelas ya. Ini adalah matrik. Kalau UTBK itu kebanyakan kita mengerjakan soal yang perkalian, determinan, inverse. Kalau untuk penjumlahan, pengurangan itu sebagai apa ya, istilahnya sebagai aksesoris saja. Apa ya, Dek? Jadi untuk UTBK itu kebanyakan tentang perkalian seperti yang ini, memang ada pengurangannya, tapi yang difokuskan itu di perkaliannya. Coba kita lihat nilai K yang memenuhi persamaan. Nah, seperti itu persamaannya seperti ini. Ya. Kita lihat yang ditanyakan itu adalah nilai K. Kalau ada soal yang seperti ini, jangan semuanya dikerjakan ya. Kita lihat perkaliannya itu jangan semuanya dikerjakan. Perkalian itu kan, nah sini dikalikan ini untuk yang pertama ya kan, itu sudah memuat angka K. Kalau sudah memuat angka K, yang kita kerjakan ya yang ini aja, yang lain nggak usah, nanti nilainya sama kok. Coba kita kerjakan yang ini. 0 dikalikan dengan 3 ditambah K dikalikan dengan 2, jadi 0 untuk yang posisi ini. 0 dikalikan dengan 3 lalu ditambahkan dengan K dikalikan dengan 2. Untuk yang posisi ini, dan posisi ini itu tidak usah dikerjakan. Kenapa? Karena K yang kita cari sudah termuat di sini. Nah, sedangkan yang ini kita tulis lagi ya, 3, 3, 5, 1 sama dengan 3, 0, 2, 2. Jadi untuk mencari nilai K kita cukup pakai yang ini aja, yang ini tidak usah dihitung, kelamaan nanti waktunya habis. Jadi ada 0 dikali 3, 0 dikali 3 ditambah K dikali 2 dikurangi, ini dikurung dulu karena ini harus dikerjakan terlebih dahulu, dikurangi posisi yang sama. Nah, ini sifat dari persamaan matriks nih. Jadi posisi yang sama nilainya itu akan sama. 0 dikurangi 3 plus K kali 2 dikurangi posisinya yang sama, yaitu angka 3, sama dengan posisinya yang sama lagi, yaitu angka 3. Nah, jadi jangan diolali ya, karena nanti beda. Coba kita lihat di sini, 0 kali 3, 0 tambah K kali 2 berarti tinggal 2K dikurangi 3. Jadi ada 2K dikurangi 3 sama dengan 3. Nah, ini yang pengurangan nih, pindah ruas nih, jangan yang perkalian dulu. Kalau pindah ruas tuh yang pengurangan penjumlahan dulu. Jadi yang awalnya negatif 3 pindah ruas kan jadi positif 3. Yang di ruas ini, rumah sini tinggal 2K. K atau 2K tadi sama dengan 6. Untuk menghilangkan 2 atau 2-nya pindah, ini kamu tinggal bagi 2 aja. Yang sini juga dibagi 2 karena harus adil. Ruas kiri dibagi 2, ruas kanan juga harus dibagi 2. Jadi K-nya nanti ketemu 3. Jadi K-nya adalah 3. Jadi tips dari Mbak Nan yaitu
Jangan mengerjakan terlalu banyak ya. Kamu cari apa yang dia minta aja. Karena dia mintanya adalah K, nilai K, maka kamu kerjakan yang kira-kira bisa menemukan nilai K-nya. Jadi untuk yang lain tidak usah dikerjakan. Oke. Oke, nomor 5 ini bilangan berikut yang nilainya terbesar. Untuk soal yang seperti ini ada tipsnya nih. Tips dari saya adalah cari pangkat yang paling besar. Kalau yang ditanyakan yang terbesar. Oke. Cari pangkat yang paling besar itu yang gimana, Kak? Jadi gini. Ini kan ada 8 nih. Bilangan pokoknya jelas 8 kan ya? Karena kalau kita lihat di sini kan semuanya 8 nih. Jadi pasti bilangan pokoknya 8. 888 itu adalah 8 dikali 111. Ini kan ya. Nah, 8 ini sendiri pangkatnya 1. Coba kita lihat yang ini nih. Kalau kita kerjakan yang ini kan sama dengan 8 pangkat 2. Karena 8 kali 8 dikalikan dengan 32. Nah, kan kita punya nih sifat. Oke, kita kerjakan nomor 5 sekarang. Yang ditanyakan adalah nilai terbesar. Oke, Mbak Nan punya tips nih kalau mengerjakan nilai terbesar seperti ini. Karena ini semuanya sama kan angkanya. Angkanya semuanya dominan 8 ya. Jadi kita nanti cari angka terbesar. Jadi kita kerjakan yang nomor 5. Soalnya adalah bilangan berikut yang nilainya terbesar. Kalau kita lihat bilangannya di poin A, B, C sampai E ini, semuanya itu kan bilangan pokoknya adalah 8. Nah, tipsnya dari saya, dari Mbak Nan, yaitu jika kamu mencari nilai terbesar, maka carilah pangkat yang paling tinggi. Carilah pangkat yang paling tinggi atau paling besar. Oke, dari poin ini kita lihat pangkatnya yang paling tinggi itu seperti apa. Jadi seperti ini, bilangan pokoknya kan tadi 8 ya, semuanya kelihatan bilangan pokoknya adalah 8. 888 itu kan berasal dari 8 dikali 111. Nah, 8 yang di sini adalah 8 pangkat 1. Jadi yang A itu 8-nya pangkat 1. Coba kita lihat yang B. Yang B ini ada 8 kali 8 yang di dalam kurung. Nah, yang di dalam kurung itu bisa kita rubah jadi gini nih. 8 pangkat 2 dikali 32. Sedangkan ini ada sifatnya pangkat. Ingat ya, ingat sifat. Jadi kita ingat sifatnya, sifat eksponen. Yang jika ada A pangkat M lalu dipangkatkan lagi dengan N, itu kan berarti nilainya A pangkat M dikali N, kan seperti itu ya. Jadi untuk yang B ini kan bisa jadi 32 dikali 2, berapa tuh? 8 pangkat 64. Ya, seperti itu ya. Coba kita cari yang ini. Nah, kalau yang ini kan 88 itu berasal dari 8 dikali 11 lalu dipangkatkan dengan 4. Kita ingat lagi nih sifatnya eksponen nih. Yang kedua, kalau ada A dikali B terus dipangkatkan N, maka pangkatnya ini menyebar. Dia jadi pangkatnya N, dia jadi pangkatnya A, dan dia juga jadi pangkatnya B. Nah, seperti itu. Jadi ada A kali B lalu dipangkatkan N, maka hasilnya adalah A pangkat N dikali B pangkat N. Jadi untuk soal yang ini dia bisa jadi 8 pangkat 4 dikali 11 pangkat 4, seperti itu ya. Jadi yang A ini pangkatnya 1, yang B itu pangkatnya 64, yang C kita lihat pangkatnya 8 aja. Pangkatnya 8 adalah pangkat 4, seperti itu. Lalu kita teruskan untuk yang ini, sama dengan yang lain tadi. Jadi ada 8 kali 11
dipangkatkan 12, tapi dia juga dikalikan dengan 8 pangkat 1 nih. Nah, jadi ini sebenarnya pangkat 1. Jadi ini jadi 8 pangkat 12 dikali 11 pangkat 12 dikali 8 pangkat 1. Jadinya berapa 8-nya? Jadi ada sifat, kalau kalian ingat lagi, kalau ada A pangkat N dikali dengan A pangkat M, maka pangkatnya ini diapakan? Dijumlahkan kan ya. Jadi A pangkat N ditambah dengan M. Jadi ini nanti 8 pangkat 12 itu dikalikan dengan 8 pangkat 1. Pangkatnya dijumlahkan, jadi 12 tambah 1 berapa? 8 pangkat 13 dikali 11 pangkat 12 gitu ya. Dan ternyata kita pangkat tertingginya ternyata tidak lebih besar semuanya ini dari 88. Kalau yang ini 8 pangkat 1, yang ini 8 pangkat 64, ini pangkat 4, dan ini pangkat 13. Jadi yang paling tinggi adalah yang E. Itu ya. Kalau kalian memang bisa langsung, karena saya di sini menerangkan agar kalian tidak buntu, boleh langsung dijawab 8 pangkat 88. Tapi kalau misalkan memang pengen coba-coba, ya silakan dicoba seperti ini ya. Dan ini adalah contoh sifat eksponen. Ini hanya beberapa saja. Kalian pelajari lagi untuk sifat eksponen, banyak yang keluar di UTBK. Oke, lanjut yang nomor 6. Ini seperti peluang, tapi ada triksnya dari saya. Kalau ada soal yang seperti ini kan dari 4 huruf, ada 4 huruf, ada 5 angka. Akan disusun sebuah password yang terdiri dari 1 huruf dan 3 angka. Nah, kalau sudah ada yang seperti ini, kita buat kotak-kotak aja. Yang namanya password itu kan pasti ada kemungkinan seperti ini kan ya. Kita buat kotak-kotak. Jadi kemungkinan di sini adalah huruf. Nah, yang kotak ini angka semua. Kemungkinan pertama. Ada lagi kemungkinan kedua nih. Hurufnya ada di sebelah nomor 2. Jadi hurufnya ada di sini. Berarti yang di sini angka, di sini angka, di sini angka. Seperti itu ya. Terus ada kemungkinan lagi seperti ini. Hurufnya ada di urutan nomor 3. Nah, seperti ini ya. Jadi yang lainnya adalah angka. Dan yang terakhir kemungkinannya adalah hurufnya berada di paling belakang. Nah, ini huruf. Jadi yang sini adalah angka semua. Nah, kalau kita lihat ya, semuanya angka. Ada kemungkinan lagi apa enggak? Kalau menurut saya enggak ada lagi ya, karena sudah semua kemungkinannya seperti itu. Jadi kita isi dulu. Dari huruf 4 kemungkinannya itu kan ada 4, berarti hurufnya kita isi 4. Nah, lalu kalau dengan angka semuanya isi 4 aja, sama. Nah, gini ya, karena semuanya sama kok. Nah, oke. Di angka 1, angka yang pertama, urutan pertama ini kan ada 5 angka. Ada 3, 5, 6, 7, 8. Berarti kemungkinan urutan pertama angkanya ini ada 5 kemungkinan. Oke. Kalau satunya sudah dipakai di sini, misalkan 3 sudah dipakai di urutan sini, berarti yang lain kan tinggal 4. Nah, sedangkan yang terakhir berarti ada tinggal 3 angka. Jadi misalkan yang kepilih angka pertama nomor 6 nih, berarti kan tinggal 3, 5, 7, 8, berarti tinggal 4 angka. Terus yang kepilih nomor 8, berarti 6 sama 8 kan sudah selesai. Berarti tinggal 5, 3, 5, 7, jadi tinggal 3 angka. Seperti itu ya adik-adik. Untuk yang lain menyesuaikan. Jadi angka yang urutan pertama 5, di sini 4, di sini 3. Sama dengan yang atas ya, nggak usah bingung. Sini 5, di sini 4, di sini 3. Di sini juga sama, di sini 5, di sini 4, di sini 3. Nah, ini berarti hitungannya semua sama dong. Karena dari kotak-kotak ini kita kalikan semua. 4 kali 5 kali 4 kali 3 kali 3 gini ya. Jadinya berapa nih? 4 kali 5 20, 20 kali 4 8, 8 kali 3 240. Dan semuanya ini ada 240 nih, sama. Semuanya sama.
Jadinya 240 nanti di sini kan 240 juga, yang ini juga 240 hasilnya, yang ini juga 240. Jadi antara kotak-kotak itu semuanya dikalikan dan hasilnya sama 240 semua nih, empat-empatnya. Kalau dijumlahkan berarti berapa nih adik-adik? Ada 960 ya. Nah, jadi jawabannya banyaknya pasport yang mungkin dibuat adalah 960. Lanjut ini nomor 7, hasil dari 3,131 dikali 4,0783. Kalau ada soal seperti ini yang mau mengerjakan langsung dikalikan seperti biasa ya silahkan. Tapi saran saya sih kita lihat dulu dengan cara yang pakai otak ya, dengan cara cepat. Jadi seperti ini. Ini kan ada 3 komanya ada 1 nih. Coba aja kita misalkan di sini 3,1 aja dikali dengan 4,0. 4,0 ternyata belakangnya ada 7 kalau dipotong kan di sini tinggal 1 kan ya. Jadi 4,1. Coba kita hitung ini berapa kemungkinan. 3,1 dikali 4,1. Berapa adik-adik? Ya, sekitar 12,71 ya. Nah, dari sini kita lihat yang kira-kira mendekati. Nah, yang 12,7 kan yang ini nih. Nih, ada ini nih. Yang lain berarti bukan. Tinggalin dah nih. Jadi tinggal kita cari yang ini. Angka yang paling belakang. Angka yang paling belakang itu kan ini dikalikan dengan yang ini kan. Belakang dikalikan dengan belakang ini. 1 dikali 3. Berapa? 3 kan? Berarti jawabannya yang ini. Berarti jawabannya yang ini, yang belakangnya 3 ini. Nah, 12,783873. Oke, nomor 8 ini tentang perbandingan lagi. Jadi ada seekor kambing dapat menghabiskan rumput di lapangan selama 4 minggu dan seekor sapi dapat menghabiskan rumput di lapangan yang sama selama 3 minggu. Jika kambing dan sapi menghabiskan rumput pada lapangan tersebut secara bersama-sama, maka rumput akan habis dalam titik-titik waktu. Nah, kita lihat dulu ini yang dicari adalah hari ya. Sedangkan di sini minggu. Yang di sini minggu. Jadi kita rubah. Yang kambing tadi 4 minggu berubah jadi 4 kali 7 hari. Berapa no? 4 minggu jadi 4 kali 7 hari. Berapa adik-adik? 28 hari ya. Lalu ada yang sapi tadi. Sapi itu 3 minggu. 3 minggu berarti berapa hari tuh? 3 kali 7 hari. Berarti ada 21 hari. Oke. Kalau sudah dirubah jadi hari, jadi kita gampang nih carinya. Caranya yaitu kalau ada 1 per, jadi ya untuk mengerjakan soal yang seperti ini, pasti soalnya seperti ini kok deh, jadi tenang aja. Jadi ada cara cepatnya, 1 per T, atau yang T itu kita cari waktu yang bersama-sama, ini namanya T. Ini T itu sama dengan 1 per waktu yang habis dihabiskan oleh si kambing ditambah dengan waktu yang dihabiskan oleh si sapi, gitu ya. Jadi kalau kita inputkan nilainya, 1 per K itu K tadi kan 28 hari, terus S nya 21 hari, terus S nya 21 hari. Jadi kalau kita hitung KPK nya nih berapa, 28 sama 21 nih, jadi sekitar 84 ya. 84 dibagi 28 itu kan 3, sedangkan 84 dibagi 21 kan 4. Jadi ini ada 7 per 84 gitu ya. Nah 7 per 84 tadi kan 1 per T, 1 per T, 7 per 84.
Jadi kalau kita cari T-nya 84 dibagi 7 gitu lah, tinggal balik aja. Berapa jadi adik-adik? Jadi 12 hari ya. Oke, jawabannya jadi 12 hari. Oke, kita lanjut ke nomor 9. Nah, di nomor 9 ini banyak yang keluar nih di UTBK nih. Besar mana nilai X dan Y gitu pertanyaannya ya. Jadi kita cari satu-satu nih, X-nya dulu, habis itu Y-nya dulu. Kalau kita lihat yang X, nah ini yang X ini sudah kelihatan sekali. 1,72 itu kan lebih kecil dari 1,78. Berarti hasilnya ini pasti negatif. Pasti negatif. Gak usah dihitung dulu, negatif nih pasti. Nah, sekarang kita coba yang Y aja. Yang Y itu kan berarti kalau kita cari KPK-nya lama banget ya, berarti 74 kali 76 aja. Berarti yang satu ini jadi 76, yang satu ini dikalikan dengan 74. Nah, gini jadinya positif. Jadi berapa nih? 7. Jadi 2 per 7. Nah, jadi hasilnya nanti 2 per 76 dikali 74. Gak usah dihitung dulu. Ini sudah kelihatan positif nih. Nah, kita bisa lihat di sini dan hasilnya nggak mungkin sama karena di sini negatif, di sini positif. Maka yang hasilnya sama ini salah banget. Ini juga salah banget. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan juga salah banget. Nah, tinggal ini. Negatif dengan positif itu besar mana? Kan besar positif ya. Berarti dia lebih besar nilai Y. Berarti yang dimakan adalah nilai Y. Nah, berarti yang benar yang ini nih. Gitu ya adik-adik ya, jangan terlalu ngitung terlalu lama karena nanti waktunya bisa habis. Kita ngitung pakai mikir. Jadi ya. Oke. Sekarang tinggalnya nomor 10. Diketahui fx. Nah, ini hubungannya dengan inverse nih. Fx plus 2. Kalau sudah ada fx dalam kurungnya itu ada 2-nya seperti ini, rubah aja dulu jadi fx-nya sendirian. Gimana cara ngerubahnya? Jadi kalau mau merubah x ini jadi sendirian, kita misalkan aja y sama dengan x plus 2. Jadi x-nya kalau mau sendirian itu kan y ini plus 2 ini pindah ruas jadi sini, jadi min 2. Jadi y dikurangi 2. Masukkan nih di persamaan ini. Jadi yang x ini nanti kamu rubah jadi y min 2 ya. Jadinya nanti seperti ini. Fx sama dengan x-nya tadi diganti y min 2 ditambah 2 dibagi x-nya itu jadi y min 2 ditambah 5 gitu ya. 2y dikalikan min 2 ini berarti min 4 ditambah 2. Yang ini y min 2 ditambah 5 berarti tinggal plus 3 gitu ya. Berarti yang sini fx nya adalah 2y min 2 per y plus 3 gitu ya. Yang bawah y plus 3. Jadi fx-nya sudah ketemu. Ini y ini kamu rubah jadi x semuanya, nggak apa-apa. 2x min 2 yang di sini jadi x plus 3. Oke, gitu ya. Oke, sekarang kita cari inverse-nya. Ini kan namanya inverse nih. Pangkat min 1 itu inverse. Ini kakak misalkan y sama dengan 2x min 2 per x plus 3. Ini dikalikan sini jadi xy plus 3y. Jadi ini dikalikan dengan ini. Dan di sini tinggal 2x min 2. Itu ya. Yang ada x-nya pindah ke sana. Jadi yang ada x-nya itu adalah 3y, itu berarti di sini tinggal 2x min 2 min xy. Oke. Jadi y-nya nanti ini
Nah, setelah kita ketemu dengan nilai fx-nya tadi, fx-nya kan sudah sendirian nih. Nah, sudah sendirian. Jadi kita bisa cari inverse-nya. Kenapa? Karena kalau bentuknya seperti ini ada cara cepatnya nih, carcep. Tulis ini sama Mbak Nan. Carcepnya inverse. Jadi kalau ada fx yang bentuknya adalah ax plus b dibagi cx plus d, inverse-nya, jadi inverse-nya itu tinggal merubah aja. Kamu balik aja ini, A-nya dirubah jadi D. Nah, yang C tetap dengan B ini tetap, silang ini tetap ya. Yang silang tadi kan A dengan D, jadi yang A berubah jadi D, yang D berubah jadi A. Oke. Terus kalau dia awalnya positif, dia berubah jadi negatif kalau pindah. Ketika dia awalnya ini yang D ini juga positif, pindah ke sini juga jadi negatif. Nah, gitu ya. Jadi kita masukkan di soal yang ini. Berarti inverse-nya ini adalah 2 dengan 3 nih, silang. 3 jadi 3x min 2-nya tetap per yang ini jadi tetap x, terus yang 3 ini jadi 2 di sini. Nah, tapi kan ini awalnya plus, jadi di sini min, 3-nya di awal juga plus, berarti di sini juga min. Sekarang kita inputkan. Yang ditanyakan adalah f inverse ketika x-nya min 1. Kita masukkan, kita tulis lagi nih, min 3x min 2 per x min 2. Tadi kan ya. Terus kita masukkan x-nya, kita ganti dengan min 1. Berarti min 3 dikali min 3 dikalikan dengan min 1. Oke. Dikurangi 2 dibagi min 1 dikurangi 2. Coba. Min 3 kali min 1 itu kan plus 3. 3 dikurangi 2. Yang ini jadi min 1 di min lagi dengan 2. Hutang 1, hutang lagi 2. Jadi hutangnya jadi 3 nih. Nah, maka jawabannya adalah min 3 kurangi 2 kan 1, min 1 per 3. Oke. Jadi jawabannya adalah B. Oke, adik-adik, sekian dulu pembahasan kali ini. Kita ketemu lagi di pembahasan TPS selanjutnya. Dadah, semoga beruntung.